Oke, kita bahas kemudian sang penantang lainnya, Pak Anies. Sudah tidak bisa diragukan lagi kemudian bagaimana perannya dalam dunia pendidikan. Dikenal oleh banyak orang. Tidak kalah juga Bang Sandi Uno, seorang yang sangat berbisnis sukses, tapi juga banyak disukai oleh masyarakat. Dan curi start kemarin sempat kemudian ingin DKI 1 ya. Sudah pasti dikenal. Anies adalah orang yang kata-katanya, menurut sejumlah orang, kata-katanya memang sangat menyindir. Jadi Anies ini mempunyai track record, dia pernah memimpin Indonesia mengajar, pernah jadi rektor, bahkan menjadi rektor yang sangat populer dibandingkan rektor-rektor perguruan tinggi negeri yang sudah lama dan sebagainya. Dia mempunyai follower yang sangat jelas dan kelihatan sekali semuanya tertata. Ya, itu adalah Anies. Pendidikannya juga saya kira di antara yang lain dia pendidikan yang tertinggi dan dia sudah pernah menjadi menteri selama 2 tahun. Jadi saya kira dia punya track record. Tetapi lagi-lagi kita belum melihat keberaniannya di situ. Nah, kita harapkan kalau sudah nanti di Jakarta, siapapun yang memimpin Jakarta itu haruslah seorang pemberani. Oke. Nah, kita kemudian ke sang petahana. Sang petahana sudah tidak dilakukan lagi. Track recordnya sudah teruji, kebijakannya sudah terlihat, tapi banyak kritikan kemudian sempat dilontarkan untuk Ahok dan kemudian Jarot. Seperti apa kemudian? Ya, saya kira ini mungkin tidak perlu kita komentari terlalu banyak karena semua orang sudah tahu baik buruknya. Saya hanya ingin mengutip yang dikatakan oleh Lincoln, Abraham Lincoln. Lincoln pernah mengatakan bahwa pohon itu ada pohon, ada bayangannya. Kalau Anda pengen lihat karakter seseorang, lihatlah pohonnya. Itu adalah the real thing. Tetapi kalau Anda hanya lihat bayangannya, itu adalah reputasinya. Jadi jangan menebak reputasi untuk menerka pohonnya, karena itu adalah bisa dua hal yang berbeda. Tapi saya kira yang kita sudah tangkap, ini adalah sesuatu yang genuine. Kelebihan dia adalah genuine. Kalau dia marah, dia marah. Kalau dia sungguh-sungguh itu kelihatan. Dan tentu saja juga karena pada masa itu memang ini adalah fase yang disebut unfreezing. Birokrasi yang sudah beku, kemudian dia mengacaknya menjadi unfreezing. Kedepan dia harus menggunakan cara baru kalau terpilih lagi. Nah, itu kan saya sekilas pemirsa membahasnya. Nanti saya dengan Prof. Renal akan lebih banyak lagi mengupas tuntas, tapi perpasan pemirsa dengan partai pengusungnya. Sesaat lagi ya, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Kami akan kembali bersama Anda. Nah, saya ada nih, tentu pada saat konvers itu. Jadi saya pikirkan PDIP memikirkan lama untuk mencari siapa yang kemudian akan diusung. Ternyata Ahok lagi, Jarot lagi gitu. Kenapa sih Bang Rufinus? Kenapa kemudian memilih sang petahana? Apakah kemudian dari partai tidak ada calon yang capable lainnya? Nah, jadi menurut pandangan saya begini ya, bahwa pilkada ini kan harusnya pertarungan sebuah ideologi. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa bagaimana konsep ideologi itu dibuat, program itu dibuat, sehingga apakah orang-orang yang direkrut untuk memenuhi konsep dan program yang ideologi sesuai dengan partainya. Itulah yang membuat proses ini sedemikian rumah panjang. Jadi kalau saya melihat sekarang bukan lagi apakah itu anak ideologi atau bukan. Bagaimana program dan ideologi ini bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang sepaham dengan partai itu. Sehingga proses itu sedemikian panjang. Jadi Ahok menjadi figur di mata PDIP, Hanura, Nasdem, dan Golkar untuk dapat menyelesaikan konsep dan program yang mereka buat. Itu yang bisa saya tangkap. Yakin sepaham melihat konteks Pak Ahok ya, tentu yang kita agak harus sedikit bad yakin. boy lah. Tentu harus yakin, tentu dengan berbagai benturan-benturan yang sudah diberikan kepada Ahok selama ini. Hidup ini kan seperti balance. Manakala dia menjadi baik, pasti ada lawannya. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Jakarta ini sampai 2022? Kan itu pertanyaan. Ini program ini yang harus dirilis oleh setiap partai. Kita lihat juga umpamanya Demokrat. Oh, tiba-tiba seorang mayor, padahal masih banyak jenderal umpamanya. Nah, Bang, kalau mungkin saya ke Prof. Renal ya, komentarin dong Prof sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bang Rufinus. Jadi yang diinginkan oleh partai adalah yang dia nanti bisa menjalankan visi dan misi program partai nanti ketika memimpin. Kalau kita bicara ideologi ini, terdapat kegambangan ideologi sebetulnya saat ini. Banyak orang mengatakan saya nasionalis, tapi kan saya sedang berada di era globalisasi. Sehingga mau tidak mau orang harus menyesuaikan dengan realitas yang ada. Masyarakat kita ini kan bukan masyarakat kembali ke tahun 45. Masyarakat ini sedang berada di abad 21 dengan pertarungan yang luar biasa antar bangsa, dan kita akan menjadi bangsa ASEAN dan sebagainya. Nah, disitulah ada kegambangan. Kalau kita bicara tentang ideologis, bagaimana sampai misalnya teman-teman dari PKS milih Anies,
ya, dan milih Sandi. Itu adalah kontradiktif kalau buat teman-teman dari PKS kalau saya lihat. Tetapi mungkin karena di PKS juga ada Sohibul Imam yang kita juga tahu dia pernah di Paramadina seperti itu. Pikiran-pikiran modernisasi juga ada di sana. Jadi memang ini adalah ideologi dalam percaturan global yang memang mengalami banyak sekali perubahan-perubahan realitas. Sehingga mau tidak mau calon-calon yang sebutnya agak sedikit kontradiktif, calon-calon sedikit paradoks itu muncul, dan ini tuntutan masyarakat. Mereka mencari yang terbaik. Bukan pragmatis ya? Pragmatis dalam tanda tertentu. Buat masyarakat kota itu bukan sesuatu yang dipersoalkan. Tetapi masyarakat yang bisa bukan sekedar hanya dia pragmatis, tetapi dia juga bisa turut melakukan sesuatu yang mendasar, misalnya pemberantasan korupsi. Oke, mungkin saya ke Mas Eko sendiri ya, sang penantang bisa nggak kemudian melawan sang petahana? Sudah teruji loh Pak Ahok, kemudian banyak yang suka. Gini, kalau saya melihat, kalau bicara ideologis tadi, kondisinya kan sebenarnya sudah dibangun semangat ideologis tadi dengan koalisi kekeluargaan yang ada, yaitu di mana 7 partai, di sana ada PDI Perjuangan, lalu Gerindra, Demokrat, P3, PKB, dan juga PAN tentunya di sana, itu akan melakukan sesuatu yang terbaik berkaitan dengan masalah ideologis tadi. Artinya kita menjaring adalah dari internal partai, mana yang terbaik, itu yang akan kita ambil dan akan melakukan konsolidasi. Nah, tiba-tiba konstelasi berubah. PDI Perjuangan tiba-tiba bukan anak ideologi yang diambil, tetapi malah yang tadi disebutkan oleh Bang Renal, ya kan? Artinya diambillah Bapak Basuki. Kita kaget, loh. Kita tahu bahwa PDI Perjuangan bagaimanapun juga bicara masalah ideologis, tapi tiba-tiba dia mengambil Ahok, konstelasi politik berubah, ditambah lagi dengan tiba-tiba PKS dengan Gerindra. PKS dengan Gerindra terjadi hal-hal yang di luar kesepakatan juga. Di sana ada Mardani yang tidak dikomunikasikan oleh partai-partai yang ada. Padahal kita sudah sepakat, ya sudahlah, kita wakafkan saja, atau kita ya sudahlah, saudara tua kita ikut ke Partai Golkar dan sebagainya, kita mencari yang dari partai yang ada. Tiba-tiba tidak ada komunikasi, kita lihatlah saudara tua kita lagi yang kedua, ini P3, ya kan, ini tidak dikomunikasikan. Sayang sekali, saya bilang gitu. Akhirnya terjadilah 4 partai yang ada, dalam hal ini Demokrat, lalu P3, PKB dan PAN membuat koalisi lagi. Tapi saya mau menganalisisnya dari Demokrat. Ini mencontek formulasi yang dilakukan oleh PDIP dan juga partai-partai lainnya enggak? Ya bukan dari partai politik, kemudian seorang birokrat, dan kemudian ini kita lihat juga sama ya, ini Mas Agus militer tapi kemudian mengambil dari DKI. Gimana kemudian sebenarnya juga tidak menyontek dan tidak juga, karena tadi konstelasi politik berubah. Akhirnya yang terjadi adalah kami tadinya mendapatkan survei dari Indobarometer. Surveinya yang didapat adalah yang kuat memang Pak Basuki, lalu kedua Bu Risma, ketiga adalah Yusril, keempat Sandi, kelima Agus, keenam Sapri Samsudin. Ini 2 bulan yang lalu. Kita singkirkan dulu karena kita sudah komunikasi dengan koalisi kekeluargaan yang notabene ya sudahlah. Minimal di otak kepala kita partai-partai di koalisi kekeluargaan adalah Risma. Sudah pasti, karena itu anak ideologi yang ada. Orang partai sendiri, internal. Tiba-tiba beralih, PDI, dan juga ini akhirnya kita ambil yang namanya, ya sudah. Tadi Agus, dari Indobarometer. Boleh. Jadi benarlah yang diduga oleh Prof. Renaldi tadi, yang mengatakan bahwa ideologi partai itu hampir sama sekali sudah tidak ada lagi. Dalam konteks globalisasi, terlihat ada beberapa partai membangun koalisi yang namanya kekeluargaan, ternyata tidak mampu berhadapan dengan Indobarometer. Nah ini dia. Jadi begitu besarnya partai ini hanya bisa dikalahkan oleh Indobarometer. Ini aneh ini. Jadi saya yang pesan yang ingin saya sampaikan adalah itu kan ada supaya partai ini mulai belajar lah. Mulai nanti pilkada DKI ini kalau bisa menjadi trigger untuk nasional. Nah sebelum kemudian saya membahas mengenai kenapa kemudian PKS mengusung oleh Pak Anies dan Bang Sandi, boleh dong kemudian dikomentarin pasangan yang kemudian Bapak usung nanti harus melawan sang petahana yang sudah jelas kelihatan track recordnya, kinerjanya, dan juga pemilihnya ya. Bagaimana Mas Agung?
Pertama mungkin saya ingin mengomentari masalah ideologi tadi ya, karena memang agak seru juga nih ideologi, karena memang sudah cair, memang sudah tidak ada. Tapi sebenarnya kita juga harus bisa mendefinisikan sebenarnya yang namanya ideologi itu seperti apa di dalam implementasi politik. Karena kalau menurut saya, ketika seseorang itu memilih orang lain yang berbeda dari partainya, bukan berarti kemudian dia berubah ideologinya gitu ya. Ideologi itu kan cita-cita tertinggi dia. Ya. Ketika Dia implementasi ke masyarakat, ya, ke hal-hal yang lebih rendah lagi, ke hal-hal masalah pilkada, pilgub segala macam, dia harus membumikan, dia harus melihat realitas. Jadi bukan sekedar masalah ideologi saja yang kemudian dipegang. Banyak kok politisi kita yang berubah partai, apakah kemudian dia berubah ideologi? Kan enggak juga, ya. Jadi saya pikir masalah ideologi ini adalah masalah yang cita-cita bersama yang paling tinggi, tapi implementasinya itu bisa berbeda. Dalam artian dia tidak menyalahi gitu, karena ideologi kemudian dia turun kepada program, kemudian dia turun lagi kepada kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan itu bisa jadi sama meskipun ideologinya berbeda. Ya, jadi gini, maksudnya ideologi itu basis berpikir gitu. Ya. Bahwa dia di dalam itu turunannya adalah konsep dan program boleh berbeda. Tapi kalau sama antara basic berpikir saya dengan dia, boleh-boleh saja. Tapi buat apa kita bikin aja merge antara Gerindra dengan PKS? Ditahan dulu. Kalau memang sama gitu, karena tidak mungkin sama gitu loh. Di beberapa tempat terjadi yang namanya PKS sama PDIP, kemudian dia berkoalisi. Apakah kemudian itu mengatakan bahwa... Nah itu dia, makanya saya katakan, balik lagi kepada kepentingan. Begitu kepentinganmu sama, ideologimu terdilusi. Itu intinya gitu. Di sini. Tapi tahan dulu Bapak-Bapak, semakin seru dialog ini pemirsa. Tetap di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Kami akan kembali bersama Anda. Kalau setiap ketemu kemudian selfie, ini menandakan bahwa akrabnya ketiga pasang ini. Pak Renal, tapi kalau misalnya kayak gini kan kita melihatnya bahwa memang bersaing secara sehat mereka ini semua. Saya kira Indonesia harus bahagia saat ini karena tiga orang ini adalah tiga orang yang wajahnya enak dilihat dan tidak mengganggu lah untuk negara kesatuan kita. Yang penting kan kita damai seperti ini ya. Tapi yang jadi masalah sekarang kan masing-masing ini sudah mempunyai pasukan haters. Pasukan haters ini yang seringkali mengganggu. Sehingga akhirnya semuanya saling membalas, saling membenci dan lain sebagainya. Padahal mereka sendiri tidak ada masalah. Itu satu. Yang kedua, ya yang jadi masalah juga adalah karena masing-masing partai ini, kelompok ini menciptakan pemimpinnya adalah karena reaktif. Sesaat ketika market leadernya yang pertama menetapkan ternyata ke situ, terus kemudian yang lain buru-buru cari-cari lagi. Artinya tidak ada persiapan yang matang. Yang ketiga, nanti akan muncul adalah koalisi setelah terpilih. Karena setelah terpilih itu ada mekanisme anggaran, dan mereka mau tidak mau ke depan harus bagaimana penyerapan anggaran yang lebih baik, dan mereka perlu kolaborasi lagi di parlemen. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat, kalau yang kemudian dicalonkan mungkin ya bisa lah kemudian akrab begini. Tapi kalau yang di bawah partai-partainya ini sekarang lagi menyusun strategi. Tapi mungkin saya ke Demokrat sendiri ya, Mas Eko. Kalau misalnya kita lihat yang kemudian diusung Mas Agus, Pak Silvi, Bang Agus, Pak Silvi, seberapa bisa kemudian nanti akan melawan sang petahana yang sudah start dari jauh hari, sementara Mas Agus dan Pak Silvi baru ini, bisa nggak dikenal, bisa nggak dipilih? Gini, kalau bukan bicara masalah bisa atau enggak, justru itu kita membawa atau mengajak Mas Agus atau Bang Agus dengan Pak Silvi, ini kan satu kesatuan yang saling mengisi satu sama lain. Bukan ujuk-ujuk ada, yang saya bilang tadi pintu masuknya dari Indobarometer. Terus kedua adalah Bang Agus, jiwa leadershipnya ada, disiplinnya ada, karena berangkat dari militer. Lalu diimbukan juga dengan Pak Silvi yang berangkat dari birokrat yang benar dari bawah, dari PNS, lalu sampai dan yang kedua adalah dia adalah wali kota Jakarta Pusat. Terus dia juga sekarang menjadi bagian di gubernur, ya kan? Deputi gubernur, ini kan menandakan bahwa satu sama lain saling mengisi, saya melihatnya gitu ya. Jadi kalau ditanya, udah gitu ada lagi nilai tambahnya, selling pointnya. Pak Silvi ini mewakili gender wanita loh, ya kan? Dan juga bukan bicara masalah SARA. Kalau kita lihat, Bu Silvi dekat sekali dengan warga NU Muhammadiyah dan sebagainya. Secara dia adalah guru besar dari UHAMKA gitu. Jadi saya melihatnya pemilih perempuan pasti ya. Artinya Pak Silvi bisa menggarap pemilih dari perempuan. Dan apalagi kan ini bicaranya tadi kan saya menggarisbawahi Bang Renal ya.
Di situ adalah kita adem lihatnya, memang adem. Karena memang satu, kenapa? Karena keren, ya kan? Ganteng, gagah gitu. Oke, Ini mungkin masih muda lagi ya. ke Bang Rufinus. Bang Rufinus, jadi gosipnya nih atau mungkin infonya nih, Pak Ahok ini ketar-ketir juga yang ngelihat komposisi Kalau Agus saya sama tidak Silvi. mempersoalkan proses itu sebenarnya. Saya lebih cenderung bagaimana yang Prof katakan tadi itu berjalan dengan baik. Nah, saya lebih cenderung kita membahas kalau bisa masalah money politik. Dengan terjadinya proses yang sedemikian rupa, kita yakinin bahwa tiga figur ini akan membawa perubahan dalam proses pemilihan. Tentu berkaitan dengan money politik. Coba kita concern masalah money politik, karena di undang-undang ini tidak tuntas. Iya. Undang-undang Pilkada 10/2016 tidak tuntas menyelesaikan masalah money politik ini Iya. gitu loh. Jadi kalau bisa figur yang tiga ini memberikan kebahagiaan dalam proses pesta demokrasi, yang mana tujuan pertama adalah jangan rakyat itu lagi dibodohin dengan uang. Oke. Itu yang penting buat saya gitu. Bahwa figur yang tadi adalah alasan muda, Iya. profesional dan segala macam. Monggo aja. Oke. Silakan ideologi itu diterjemahkan dalam konsep, dalam program, dengan dipilih orang yang tepat, dieksekusi dengan konteks punya leadership dan manajerial yang baik. Saya rasa Jakarta ini akan menjadi pintu gerbang untuk proses pilkada selanjutnya di negeri ini. Gitu. Nah, kalau misalnya Mas Agung melihat dari sisi Mas Agus dan Pak Silvi ya, Mas Agus dikatakan bisa nih menggater voters atau pemilih, bisa jangan-jangan naik kemudian popularitasnya. Dari Pak Anies dan Bang Sandi gimana nih? Bisa nggak mengebut itu? Ada yang bilang, Mbak, pilkada itu udah selesai katanya. Benar apa enggak tahu, mungkin Prof bisa jawab. Oke, mungkin tapi lebih dulu ke Mas Agung. Saya kan Mas Agus ini